Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang and welcome back again to my Edutainment Channel, channel edukasi dan juga channel entertainment. Selamat datang kembali bersama saya Andi Maklo dalam mata kuliah sumber daya energi, dan hari ini kita akan membahas tentang ini ya, energi planeter. Ya, kalau minggu lalu kita sudah membahas energi planeter yang berasal dari apa coba? Energi nuklir. Nah, sekarang kita belajar tentang energi planeter yang berasal dari magma dan surya. Baik, yang sudah masuk langsung saja kasih stikernya. Oke, silakan. Nah, ini dia energi magma. Energi magma yang kita ketahui adalah energi yang berasal dari dalam perut bumi. Ini merupakan energi yang menjanjikan untuk masa depan kita. Ya, kita lihat lagi. Nah, ini dia energi panas bumi, atau kalau di luar kita bilang adalah geothermal energy. Ya, permukaan bumi kita keras ya, kurang lebih 15 km. Semakin menuju pusat bumi ya, yang merupakan bahan setengah cair dengan suhu yang tinggi, bagian pusat bumi merupakan bubur cair dari batu dan logam. Bila teknologi mampu memanfaatkan energi dari panas bumi ini, maka akan menjadi sumber energi yang luar biasa. Nah, kita lihat ya, energi geothermal yang sudah dapat dimanfaat sekarang adalah yang berasal dari magma. Magma adalah cairan panas dari kulit kerak bumi. Magma dapat keluar ke permukaan bumi disebut dengan lava. Ya, dan lava ini yang akan membentuk gunung api. Ya, gunung api ini ya ada yang aktif dan ada yang tidak. Ya, seperti kita lihat di gambar ya. Ini kita lihat magma bererupsi ya dari volcano atau gunung berapi tersebut ya. Nah, dari erupsi magma tersebut bisa kita lihat ya, erupsi magma tersebut itu sangat tinggi sekali ya pemanfaatannya, sehingga kita bisa gunakan untuk menjadi energi listrik. Nah, ini juga di dataran tinggi yang memiliki gunung berapi biasanya banyak sumber api ya, atau maaf, banyak sumber air panas, atau bahkan ada sumburan air panas disebut geyser. Di dalam bumi seperti ada kubangan air panas, sehingga bila dilakukan pengeboran maka akan terjadi semburan yang kuat, bisa berupa cair, gas, dan juga uap air panas. Di negara kita juga banyak ya, di negara kita juga banyak. Salah satunya yang dekat-dekat sini adalah pemandian air panas, pasti banyak banget ya. Di Medan ada, di Sumatera ada, Sulawesi ada, di Jawa juga ada. Yang paling dekat sini di Ciater ya, di Cipanas. Itu juga merupakan dataran-dataran yang dapat yang kita bisa manfaatkan, dan juga terdapat sumber air panas. Nah, ini juga ya, ini juga nih ya, Anda masih ingat di lumpur lapindo ya, semburan lumpur lapindo juga berasal dari magma ya. Nah, ini saya heran bahwa saya ini tidak menggerakkan kursor. Kenapa kursornya bergerak sendiri? Ya sudah ya. Oke. Nah, ya tangan saya dari sini, biarkanlah kalau begitu ya. Nah, di sini kita lihat bahwa submagma ya merupakan sumber lumpur lapindo. Sampai saya nggak konsentrasi ya, sumber lumpur lapindo. Nah, sumber lumpur lapindo ini ya berawal juga dari magma juga. Jadi mungkin karena ada kesalahan-kesalahan dalam prosesnya, sehingga apa yang keluar bukan apa yang diharapkan, tapi berupa lumpur, dan mungkin sampai sekarang juga masih terus ada ya, sangat luar biasa sekali kekuatannya. Nah, ini ada energi panas bumi di Indonesia ya. Di Indonesia, usaha pencarian sumber energi panas bumi pertama kali dilakukan di daerah kawasan Kamojang ya pada tahun 1918 ya. Sementara pada tahun 1926 hingga tahun 1929, 5 sumur eksplorasi dibor, di mana sampai saat ini salah satu dari sumur tersebut, yaitu sumur KMJ3, masih memproduksi uap panas kering atau dry steam. Ya, pecahannya Perang Dunia dan Perang Kemerdekaan Indonesia mungkin merupakan salah satu alasan dihentikannya kegiatan eksplorasi daerah tersebut. Nah, energi panas bumi di Indonesia ya, kegiatan eksplorasi itu kan ada lagi. Kegiatan eksplorasi panas bumi di Indonesia baru dilakukan secara luas pada tahun 1972. Direktorat Vulkanologi dan Pertamina dengan seluruh bantuan pemerintah Perancis dan New Zealand melakukan survei pendahuluan di seluruh Indonesia. Dari hasil survei dilaporkan bahwa di Indonesia terdapat 217 prospek panas bumi ya, yaitu di sepanjang jalur vulkanik mulai dari bagian barat Sumatera terus ke Pulau Jawa ya, lalu Bali, Nusa Tenggara, dan kemudian membelok ke arah utara mulai Maluku dan Sulawesi. Survei ini dilakukan ya
dilakukan dan selanjutnya telah berhasil menemukan beberapa daerah prospek baru ya, sehingga jumlahnya meningkat menjadi 256 proyek, yaitu 84 prospek di Sumatera, 76 prospek di Jawa, 51 prospek di Sulawesi, 21 prospek di Nusa Tenggara, ada 3 prospek di Irian atau di Papua, ada 15 prospek di Maluku dan 5 prospek di Kalimantan. Sini sistem panas bumi di Indonesia umumnya merupakan sistem hidrotermal yang mempunyai temperatur tinggi itu lebih besar dari 225 derajat Celcius ya. Hanya beberapa di antaranya mampu mempunyai temperatur sedang sekitar 150 sampai 225 derajat Celcius. Nah, terjadinya sumber energi panas bumi di Indonesia serta karakteristiknya dijelaskan oleh Budiarta sebagai berikut. Ada 3 lempengan. Ya, ada 3 lempengan yang berinteraksi di Indonesia, yaitu lempengan Pasifik ya. Kita lihat di sini. Nah, ini merupakan lempengan kok nggak bisa. Laser point. Nah, ini merupakan lempengan Pasifik ya. Ada lempengan India ya, ada lempengan India, mana India di sini ya. Lempengan India dan Australia di sini. Ya, enggak India dan Australia ya. Lalu kemudian ada lempengan Eurasia. Eurasia di sini nih, lempengan Eurasia. Ya. Tumbukan yang terjadi antara ketiga lempeng tektonik tersebut telah memberikan peranan yang sangat penting bagi terbentuknya sumber energi panas bumi di Indonesia. Ya, this is the ring of fire. Ya, ini the ring of fire. Ring of fire ini merupakan jajaran-jajaran gunung ya berapi yang ada di dunia. Ya, dimulai dari sini ya ring of fire-nya hingga ke Indonesia, ya, ke Pulau Jepang, ya, lalu ke sini hingga ke Amerika. Tidak heran maka kenapa daerah kita ini sering terjadi gempa, karena kita Indonesia termasuk dalam ring of fire. Nah, energi panas bumi di Indonesia. Energi panas di bumi Indonesia nanti ini kita akan lihat ya, banyak sekali potensinya yang dimana potensi tersebut bisa kita manfaatkan ya. Ada beberapa teknologi ya yang bisa gunakan. Yang pertama adalah yang kita perkenalkan adalah sistem hidrotermal. Sistem hidrotermal ini merupakan sistem panas bumi di Indonesia. Umumnya merupakan sistem hidrotermal yang mempunyai temperatur tinggi, yaitu lebih besar tadi berapa? Ya, 225 derajat Celcius. Hanya beberapa di antaranya mempunyai temperatur 150 ya sampai 225. Pada dasarnya, sistem panas bumi jenis hidrotermal ini terbentuk sebagai hasil perpindahan panas dari suatu sumber panas ke sekelilingnya yang terjadi secara konduksi dan juga secara konveksi. Nah, ini adalah negara-negara yang paling banyak menghasilkan listrik yang menggunakan energi geothermal, dan Indonesia ini berada di peringkat ketiga dari International Geothermal Association. Nah, ini dia geothermal energi. Geothermal energi layaknya seperti kettle uap. Ya, layaknya seperti kettle uap. Bisa Anda lihat ya, di sini ada heat source-nya yaitu dari magma. Di sini heat source-nya sama, kalau kettle uap heat source-nya adalah dari kompor ya, dari kompor. Terus lalu ada reservoir-nya di sini. Ya, ada reservoir di sini, ada air ya. Jadi di sini juga ada air karena ya air juga ini meresap dari hujan ya, sehingga nanti terbentuk celah-celah ya, yang sehingga celah-celah tersebut mengaliri air yang berada di bawah bumi. Nah, dari sini ini nanti ada namanya caprock. Caprock adalah bukan koprok ya, bukan poprok juga. Nah, caprock ini adalah penutupnya ya, sehingga uap tersebut sangat tidak mudah untuk keluar. Nah, di sini ada ya. Nah, di sini ada tempat ya, sama seperti ini. Ada tempat sehingga nanti bisa mengeluarkan uapnya atau steamnya tersebut. Nah, geothermal power plant. Nah, di sini ya, dalam geothermal power plant ini memerlukan sumber daya hidrotermal yang tinggi sekitar 300 sampai 700 derajat Fahrenheit yang mungkin berasal dari sumber uap kering atau sumber uap panas. Ada tiga jenis pembangkit listrik panas bumi ya, uap kering, kilang uap, dan juga pembangkit listrik siklus biner. Nanti kita akan lihat. Nah, ini ya, kalau ini adalah yang kering, dry stream power plant. Dry stream power plant ini menggunakan uap ya yang disalurkan langsung dari reservoir panas bumi untuk menghidupkan turbo generator seperti ini. Ya, dia dari bawah ini langsung dimasukkan ya ke dalam
dry steam power plant ya untuk menggerakkan turbin yang sehingga nanti menggerakkan generator dan juga menghasilkan listrik. Setelah itu uapnya akan dimasukkan kembali. Untuk apa? Ya untuk dapat digunakan atau supaya kita apa ya bisa ramah lingkungan. Ya, seperti itu ya. Ini kayak gini juga ya, dari hot water masuk steam masuk ke dalam turbine generator dan menghasilkan listrik. Setelah ini ya, setelah itu dimasukkan kembali di cooling down ya, ada proses cooling down atau pendinginan hingga bisa disuntikan ke dalam bumi kembali. Nah, berikutnya ada flash steam plants ya. Flash steam plant ini membawa air berketegangan tinggi dari dalam bumi dan mengubahnya menjadi uap untuk menggerakkan generator ya. Jadi sini dari air ya, dari sini dia membawa air. Kalau tadi langsung uap ya, ini membawa air sehingga mengubahnya menjadi uap nih. Ini enggak mengubahnya jadi uap hingga nanti menggerakkan turbin untuk menggerakkan generator. Ketika uap mendinginkannya mengembun menjadi air ya dan disuntikan ke bumi lagi agar dapat dipakai secara berulang-ulang. Nah, sebagian besar pembangkit geothermal adalah pembangkit uap flash seperti ini. Ya. Nah, ada juga pembangkit listrik tenaga uap flash adalah bentuk pembangkit listrik geothermal yang paling umum. Air panas dipompa di bawah tekanan besar ke permukaan ya, di sini ya. Nah, ketika mencapai permukaan, tekanan berkurang dan sebagai hasilnya ya berubah menjadi uap. Ya, ini akan menghasilkan semburan uap yang sangat kuat. Ya, kemudian nanti akan menggerakkan turbin dan menggerakkan generator hingga membangkitkan energi listrik. Air yang didinginkan kembali ke dalam waduk untuk dipanaskan kembali. Ya, kan, untuk dipanaskan kembali ya oleh bebatuan di bumi lagi sehingga nanti ada siklusnya. Ya, sehingga ini akan menjadi ramah lingkungan. Nah, binary cycle plant ada binary cycle power plant ya. Ini mentransfer panas dari air panas geothermal ke cairan lain ya. Panas yang menyebabkan cairan kedua berubah menjadi uap yang digunakan untuk menggerakkan generator ya. Seperti ini fungsinya, mentransfer panas ya, mentransfer panasnya. Oke, panas air geothermal ke cairan lain yang nanti cairan lain nanti akan berevaporasi, akan menguap ya, seperti itu. Nah, ini dia geothermal power plant ya. Nah, geothermal power plant dan lingkungannya ya. Geothermal power plant dan lingkungannya. Pembangkit listrik panas bumi tidak membakar bahan bakar untuk menghasilkan listrik sehingga tingkat emisinya sangat rendah ya. Itu membebaskan kurang dari 1% emisi karbon dioksida dari sebuah pabrik bahan bakar fosil ya. Dia menggunakan sistem scrubber untuk membersihkan udara dari hidrogen sulfida ya. Memancarkan 97% lebih sedikit senyawa sulfur penyebab hujan asam dan dibandingkan dengan bahan bakar fosil. Nah, sampai di sini saya minta Anda untuk silakan untuk isi presensinya. Silakan isi presensinya seperti biasa. Nama, spasi NIM, spasi kelasnya. Dan sekarang saya minta Anda mencari hatinya. Nah, ya kan, silakan untuk melakukan presensi, silakan isi di kolom komentarnya untuk presensinya. Silahkan dengan apa tadi dengan format yang telah saya sebutkan, dan ketua kelas silahkan lihat siapa yang tidak hadir atau tidak isi presensi. Baiklah, langsung akan kita lanjutkan. Nah, tadi kita berbicara tentang magma, kali ini kita bicara tentang energi surya ya. Untuk energi surya ya, energi surya adalah energi yang didapatkan dengan mengubah energi panas matahari melalui peralatan tertentu hingga menjadi sumber daya dalam bentuk lain. Ya, teknik pemanfaatan energi surya mulai pada tahun 1839 ditemukan oleh A.C. Becquerel ya. Ia menggunakan kristal silikon untuk mengkonversikan radiasi matahari, namun sampai tahun 1955 metode ini belum banyak dikembangkan. Upaya pengembangan kembali dengan cara memanfaatkan energi surya baru muncul lagi pada tahun 1958. Terdapat sel silikon ya yang digunakan untuk mengubah energi surya menjadi sumber daya mulai diperhitungkan sebagai metode baru ya, karena digunakan sebagai sumber daya bagi satelit luar. Nanti kita akan lihat ya pengembangan dari energi surya. Ya, prinsip dasarnya kayak gimana sih? Nah, prinsip dasarnya, setiap lokasi di bumi menerima sinar matahari setidaknya bagian dari tahun ya. Jumlah radiasi matahari
yang mencari setiap daerah di permukaan bervariasi sesuai dengan apa? Yang pertama letak geografisnya, waktu harinya, musimnya, landscape lokasi, cuaca lokasi juga. Nah, ada beberapa klasifikasi dari energi surya ya. Dalam pemanfaatan energi surya dapat dikelompokkan menjadi dua jenis. Ya, yang pertama energi surya pasif, yaitu mengacu pemanfaatan energi matahari tanpa menggunakan alat mekanik, misalnya alat pemanas surya pasif, alat pendingin surya pasif, dan pencahayaan rumah. Ya, kemudian ada energi surya aktif. Nah, energi surya aktif ini mengacu pada pemanfaatan menggunakan alat mekanis dalam pengumpulannya, ya, penyimpanannya, dan juga pendistribusian energi listrik. Misalnya pemanfaatan surya aktif untuk sistem pemanas air yang disebut sistem pemanas surya aktif. Nah ini, kalau kalian di rumah punya sistem pemanas air ya, itu pasti menggunakan energi surya aktif ya. Sama saya juga ya, tapi ini hanya bisa digunakan siang hari ya. Kalau malam hari udah dingin lagi ya, karena langsung terpapar ya, jadi pakai energi surya pasif ya di torrent kita. Nah, ini ya kalau menggunakan peralatan-peralatan ya kita sebut energi surya aktif ya. Sistemnya surya aktif itu merupakan suatu proses konversi yang nanti akan kita lihat ya. Yang kedua ya, yang tadi kan langsung nih pemanfaatan secara langsung ya. Yang kedua, kolektor surya. Kolektor surya didefinisikan sebagai sistem perpindahan panas yang menghasilkan energi panas dengan memanfaatkan radiasi sinar matahari sebagai sumber utama ya. Ketika cahaya matahari menimpa absorber pada kolektor surya, sebagai cahaya akan dipantulkan kembali ke lingkungan, sedangkan sebagian besar akan diserap dan dikonversi menjadi energi panas. Lalu panas tersebut dipindahkan kepada fluida yang bersirkulasi di dalam kolektor surya, kemudian dimanfaatkan atau digunakan diaplikasikan. Ya, kolektor surya pada umumnya memiliki komponen utama. Yang pertama, cover, berfungsi untuk mengurangi rugi panas secara konveksi menuju lingkungan. Yang kedua ada absorber ya, berfungsi untuk menyerap panas dari radiasi cahaya matahari. Ada juga kanal berfungsi sebagai saluran transmisi fluida kerja. Ada juga isolator berfungsi meminimalisasi kekurangan atau kehilangan panas secara konduksi dari absorber menuju lingkungan. Nah, ada frame ya. Frame ya berfungsi sebagai struktur pembentuk dan penahan beban kolektor ya. Ada juga klasifikasi kolektor surya. Ada 3 jenis nih klasifikasi ke dalam sistem kolektor surya thermal ya, atau solar thermal collector system ya, dan juga memiliki korelasi dengan pengklasifikasian kolektor surya berdasarkan dimensi dan geometri dari reservoir yang dimiliki. Yang pertama ada flat plate collector ya. Keuntungannya dari sebuah kolektor surya plat datar adalah bahwa memanfaatkan kedua komponen radiasi matahari, yaitu menjadi sorotan langsung dalam sebarannya. Tidak memerlukan tracking matahari dan juga karena desain yang sederhana hanya memiliki sedikit perawatan ya. Hanya memerlukan sedikit perawatan, biaya pembuatan juga murah. Ya. Yang kedua ada concentrating collectors ya. Tipe ini dirancang untuk aplikasi yang membutuhkan energi panas pada temperatur 100 derajat Celcius sampai 400 derajat Celcius. Kolektor surya jenis ini mampu memfokuskan energi radiasi cahaya matahari pada suatu reservoir sehingga dapat meningkatkan kuantitas energi panas yang diserap ya oleh atau diabsorber. Nah, evacuate tube collectors ini adalah jenis ini dirancang untuk menghasilkan energi panas yang lebih tinggi dibandingkan dengan dua jenis kolektor sebelumnya. Keistimewaannya terletak pada efisiensi transfer panasnya yang tinggi, tetapi faktor kehilangan panasnya relatif rendah. Ya, ini merupakan sumber energi yang awet. Kalau sumber energi matahari ya tidak ada habisnya. Sumber energi bagi semua kehidupan manusia di bumi, ya termasuk untuk meningkatkan kesejahteraan hidup kita manusia dan untuk apa ya? Untuk transportasi, industri dan juga keperluan rumah tangga. Ya, konversinya. Nah, konversinya adalah sebagai berikut. Sistem konversi ini untuk home use misalnya ya. Ini ketika sinar matahari masuk ya. Ketika sinar matahari masuk di sini ya ke dalam modul surya nanti akan aktif untuk menghasilkan energi. Ya, akan menghasilkan energi sehingga nanti dari energi tersebut masuk dalam controller. Ya. Ada dua cara ya. Yang satu adalah ya setelah keluar dayanya ya masuk ke dalam controller, daya yang pertama adalah bisa kita simpan
ya untuk baterai, ya bisa kita simpan di dalam baterai dan juga bisa langsung kita gunakan, ya bisa kita langsung gunakan untuk kegunaan untuk kita, ya dikarenakan sumber daya listrik merupakan arus satu arah atau arus DC, ini hanya bisa langsung digunakan oleh peralatan listrik yang DC. Jika digunakan untuk peralatan listrik rumah tangga, karena kita peralatan listrik rumah tangganya berbentuk AC ya atau harus bolak-balik, maka harus menggunakan inverter. Jadi dirubah ya dari DC menjadi AC. Ini merupakan konversi dari tenaga surya. Ya, ada di Jepang ya. Di Jepang ini ya, Jepang ini sudah banyak sekali mengembangkan teknologi surya ya. Salah satunya contohnya adalah penerangan jalan menggunakan energi matahari. Jangan kan di Jepang, di sini juga ada. Bahkan tim pengabdian pada masyarakat kami sudah kalau untuk tim saya ya, tim saya ini sudah mempunyai 2 desa binaan. Kita membangun ya atau membuat sistem tenaga surya untuk penerangan jalan umum ya. Bisa dilihat nanti di YouTube sebelum-sebelumnya sudah pernah saya tayangkan bagaimana kita melakukan pengabdian masyarakat. Nah, kita juga ada ya teknologi seperti itu. Tapi yang canggihnya di Jepang adalah teknologi ini, tenaga surya PJU penerangan jalan umum ini mampu menyala 48 jam terus-menerus dan juga pada getaran skala 5 skala Richter pun dia masih bisa. Ya. Nah, saya rasa di sini dulu perjumpaan kita. Ada kejutan buat kalian bahwa setelah ini akan ada quiz. Ya, selain ada quiz ya, silakan untuk mengikuti kuisnya. Ya, jadi ini akan saya simpan selama 2 jam saja. Ya, selama saya simpan akan selama 2 jam saja, yaitu selama kita berada di sini ya, atau jangan 2 jam deh ya, enggak, ini kan cuma sebentar nih, palingan selama 1 jam lah ya. Jadi 1 jam ini saya keep di sini, setelah itu saya cabut lagi dari YouTube-nya. Setelah itu akan saya langsung 1 jam dari kita mulainya ya, dari kita mulai belajar tadi ya, 1 jam kemudian ya. Itu langsung ada kuisnya ya sekitar 10 menit saja lah, karena hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan saja. Jadi silakan belajar lagi ya, silakan diulang lagi ya, siaran YouTube ini silakan diulang lagi ya. Nanti akan ada kuisnya ya, 1 jam dari yang tadi kita mulai. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan dari Anda. Tentunya kuis kayaknya enakan kuis ya daripada saya kasih tugas lagi kan. Nah, silahkan untuk mengikuti kuisnya. Setelah ini kita akan ketemu di Microsoft Teams. Tunggu aja tuh, langsung muncul sering ada assignment dari kuisnya. Terima kasih dari saya sudah menyaksikan mata kuliah sumber daya energi dengan tema energi planeter dari magma dan juga dari surya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat ikut kuis.